Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah tanpa henti-hentinya dan tanpa pernah kita merasa bosan untuk kita beribadah kepada Allah. Karena kalau sempat kita merasa bosan untuk beribadah kepada Allah, merasa bosan untuk kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan ketika detik-detik kebosanan itu datang dan Allah memanggil kita, itu akan ada penyesalan nanti di hari akhirat. Maka hadirin yang berbahagia, sebagaimana Allah tidak pernah bosan terhadap kita, maka begitulah seharusnya kita juga jangan pernah merasa bosan untuk kita senantiasa beribadah, meningkatkan amal ketakwaan kita kepada Allah. Lebih-lebih lagi ini di bulan Sya'ban adalah bagaimana kita persiapan menuju kepada Ramadan yang tidak lama lagi. Selawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-33. Ini bab lanjutan, bab bagaimana kita berlemah lembut terhadap anak yatim, anak perempuan, dan orang yang lemah, orang miskin, orang yang sedang kesusahan. Bagaimana kita rendah hati kita kepada mereka, kasih sayang kita kepada mereka. Bab ini termasuk panjang dan hadisnya juga lumayan ya dalam penjelasan bab tersebut. Jadi untuk yang selanjutnya kita langsung masuk ke hadis. Wa anhu di sini an Abi Hurairah, karena sebelumnya juga kita telah sebutkan hadis Abi Hurairah. Kemudian dilanjutkan dengan wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa al-miskin alladhi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan. Jadi bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi yang dikatakan dengan orang miskin itu bukan mereka yang meminta-minta kemudian dia itu ditolak dan diberikan satu biji kurma ataupun 2 biji kurma. Jadi kalau kita ingin melihat orang miskin itu bukan yang profesi dia itu sebagai peminta-minta, yang baik itu dikasih 1 kurma ataupun 2 biji kurma. Berarti kalau ibarat kita sekarang ini dikasih 1.000 ataupun dikasih 2.000. Jadi bukan orang miskin itu yang dia itu meminta-minta ya. Dan bukan pula walal luqmatu walal luqmatan, bukan juga yang hanya dikasih 1 suap ataupun 2 suap, 1 suap nasi, 1 suap makanan ataupun 2 suap makanan. Di satu sisi kalau kita melihat penjelasan hadis ini, orang yang meminta-minta kemudian dia itu ada kalanya diberikan ataupun tidak diberikan, ditolak ataupun diterima, berarti menggambarkan sebaiknya orang miskin itu tidak semestinya dia harus meminta-minta. Kalau berdasarkan penjelasan dari hadis ini, innamal miskinu alladhi yata'affafu. Jadi yang disebut dengan orang miskin adalah mereka yang yata'affaf. Yata'affaf artinya yatruku su'al ma'a ihtiyajihi, yang tidak meminta-minta walaupun mereka butuh. Bagaimana orang miskin? Mereka yang butuh tapi tidak meminta-minta. Tidak meminta-minta walaupun butuh, itu orang miskin. Berarti kalau ada orang meminta-minta bagaimana? Berilah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terhormat juga. Jangan juga kita merendahkan si penerima. Udahlah, di satu sisi
kondisi dia miskin, kondisi yang kedua meminta-minta, itu juga bukan satu hal yang diinginkan oleh semua orang. Jangankan orang miskin, kita saja yang punya kedudukan ingin menjumpai seseorang, meminta sesuatu, kira-kira enak tak? Kondisi kita ingin meminta sesuatu kepada orang lain, kira-kira enak tak? Namangat? Namangat, karena kita juga akan ada perasaan diterima tak ya? Akan ditolak tak ya? Akan baik tak respon dia? Itu kita. Orang miskin akan lebih dari itu. Makanya orang miskin yang baik adalah mereka yang tidak meminta-minta, walaupun pada hakikatnya mereka butuh. Maka diperlukan kita orang-orang yang berada ini, orang-orang yang punya ini, punya perhatian. Sudahlah mereka miskin, tidak mau meminta-minta karena mereka tahu meminta-minta itu tidak baik. Kita pula yang sanggup, yang punya, pura-pura tidak tahu. Itu masalah. Jangan kita melihat, oh dia kan tidak pernah meminta-minta, berarti dia bukan orang miskin. Kalau kita lihat kondisi dia memang butuh, memang miskin, kita yang harus lebih peka untuk memberikan. Muttafaqun alaihi. Jadi hadis ini hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Wa fi riwayatin fi sahihain. Ada satu riwayat yang lain yang disebutkan juga di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu As-Sahihaini. Laisa al-miskin alladhi yatufu 'alan nas. Jadi orang miskin itu bukan orang yang suka keliling manusia. Artinya mendatangi rumah ini, mendatangi rumah sana. Jadi orang miskin itu bukan alladhi yatufu 'alan nas, bukan orang yang suka menjumpai manusia. Tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan, yang diberikan satu suap ataupun dua suap. Wa tamratu wa tamratan, satu biji kurma ataupun dua biji kurma. Walakin al-miskin alladhi la yajibu ghinan yughnihi, akan tetapi yang dikategorikan sebagai orang miskin mereka yang tidak punya kecukupan, yang mencukupkan kebutuhannya. Jadi orang miskin, orang yang tidak cukup kebutuhannya, itu orang miskin. Tapi kalau orang yang kebutuhannya sehari-hari sudah cukup, itu sudah termasuk dalam kategori orang yang berkecukupan. Karena untuk mendefinisikan orang kaya itu tidak mudah. Dalam Al-Quran sendiri, padanannya ketika disebutkan kaya tidak disebut miskin sebetulnya, bahkan disebut berkecukupan. Dan ada sebagian orang banyak duit juga belum tentu dia merasakan dirinya kaya, karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kemudian wala yuftanu bihi fayutasaddaqa alaihi wala yaqumu wa yas'alan nas. Artinya orang miskin itu orang yang tidak punya kecukupan yang cukup ataupun punya keperluan yang cukup, kemudian mereka itu la yuftanu bihi, artinya la yu'lamu bihi, tidak diketahui, dia tidak diketahui. Kemudian fayutasaddaqa alaihi, akan tetapi kita ini yang bersedekah, kita ini yang harus berikan kepada mereka, walaupun mereka tidak meminta. Wala yaqumu wa yas'alan nas, dan mereka itu tidak meminta-minta kepada manusia. Itu yang sebetulnya miskin. Berarti kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, dalam Sahihain ini, jadi orang miskin ini tidak dianjurkan untuk meminta-minta. Artinya tidak dianjurkan kita berdiri di simpang lampu merah misalnya untuk meminta-minta iba dari manusia, tapi meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Cuma sekali lagi kita ini yang harus paham. Baik, hadis yang selanjutnya, wa anhu. Jadi anhu ini an Abi Hurairah juga.
wa anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, jadi bersumber dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'yu 'alal armadati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Jadi as-sa'yu, orang yang membantu, yang berusaha untuk mencukupkan kebutuhan janda, wal miskin, dan orang miskin, itu sama dengan al-mujahidi fi sabilillah, sama pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini tinggi ini pahalanya. Kalau kita sekarang ini mau berjihad, tidak ada ruang untuk berjihad. Mau pergi ke Palestin, tidak cukup modal. Ada sebagian orang misalnya mau pergi ke Palestin untuk berjihad di sana, menyerang Israel, tidak cukup modal. Berarti cari yang lebih ringan modalnya. Apa yang lebih ringan? Ada janda, bantu. Kalau perlu, kawin dengan janda tersebut. Karena Senin kemarin ada siapa ya? Entah Pak D, yang mana Pak D? Hadir Pak D? Ada? Hari ini kita panggil Pak D, tidak beruntung pula Pak D ya, tidak hadir ya. Kemarin, Senin kemarin, ada orang yang bertanya, Ustaz, ini kita cerita masalah orang miskin, bagaimana yang orang janda itu? Ini dapat hadinya. Saya katakan, nanti akan ada pembahasannya terkait dengan bagaimana kita menanggung kebutuhan orang janda. Jadi orang janda itu allati la zawja laha, yang tidak lagi punya suami, bukan janda yang masih punya suami. Karena sekarang untuk kita definisikan janda juga susah. Suami tidak ada, tetapi dia juga belum berpisah dengan suami. Artinya secara syariat masih punya ikatan, tapi suami dia tidak pulang juga. Baik. As-sa'yu 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang berusaha untuk dia membantu orang janda dan membantu orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Maka besar ni pahalanya. Jangan dibiarkan kalau ada janda-janda yang kematian suaminya dengan kondisi ekonomi yang lemah. Kalau janda kaya, memang sekarang banyak orang yang perhatikan. Janda kaya banyak orang yang perhatikan sekarang. Ini masalahnya janda miskin. Udahlah miskin, tidak punya paras wajah yang menawan, udah. Tetapi kalau yang punya paras, punya wajah, kayaknya banyak juga yang ini, walaupun miskin ya. Memang ini orang laki-laki ini, Masya Allah. Tapi harus ikhlas ya, ikhlas. Karena ada sebagian orang dikeliling janda, tapi sasarannya anaknya, anak dari janda tersebut. Ada juga seperti itu. Maka banyak keriling istilahnya, banyak keriling ya. Paham ya keriling ya? Banyak keriling. Jadi yang intinya pahalanya itu besar. Bahkan di dalam lanjutan hadis tersebut, wa ahsabuhu qal wa kal qaimi alladhi la yafturu wa kas-saimi la yuftiri wa kal qaimi alladhi la yafturu wa kas-saimi la yuftir, muttafaqun alaihi. Kalau tadi diumpamakan seperti orang yang berjihad, tapi menurut Abu Hanifah, saya menduga Nabi akan berkata seperti orang yang salat sepanjang malam, yang mereka itu tidak pernah merasa la yata'am, tidak pernah merasa capek. Salat sepanjang malam, tidak rasa capek. Ataupun seperti orang yang kasa ini, orang yang berpuasa, tidak buka-buka. Kan besar pahalanya itu. Salat sepanjang malam tidak rasa capek, ataupun puasa seakan-akan tidak buka-buka. Itu pahalanya, pahala besar. Maka jangan sampai ada di kemukiman Lumbata ini orang janda
yang tidak ada yang peduli. Orang miskin yang tidak peduli, pahalanya besar. Ada orang dia tidak sanggup untuk beribadah secara pribadi, qiyamul lail sepanjang malam, ya udah cari janda-janda, support dia, dukung, kasih modal, kasih modal. Tapi maksudnya ikhlas karena Allah, bukan maksud lain. Maksudnya ikhlas karena Allah untuk dapat pahala ini, bukan untuk dapat anaknya. Ikhlas ya, support, kasih modal. Biar kita dapat pahala salat sepanjang malam tidak rasa capek, ataupun kita berpuasa tidak buka-buka, itu dapat pahalanya, insyaallah ya. Insyaallah di pemukiman, insyaallah ya. Semoga di pemukiman Lung Bata ini orang-orang janda semua kita perhatikan, orang miskin, anak yatim, insyaallah sejahtera. Kalau mereka sejahtera semua, insyaallah satu pemukiman Lung Bata ini luar biasa, menjadi contoh nanti, menjadi contoh bagi pemukiman yang lain. Luar biasa di pemukiman Lung Bata. Di memukimnya bagus, semua masyarakat yang ada di sana bagus. Kami orang-orang miskin, orang-orang janda, semua sudah ada yang peduli. Istilahnya kalau bisa menjadi apa istilahnya, sponsor tetap ataupun sebagai kafil tetap, karena nanti bisa secara manajemen, oh si Fulan yang kaya ini dia mengcover 3 orang. Ada yang sudah tunjuk tangan, dia siap kan? Ya. Masya Allah. Memang maka ya. Masya Allah. Makanya tadi dapat pahalanya besar. Kenapa? Karena rintangannya besar. Ini kan rintangannya besar, Allah berikan pahala besar yang disabdakan oleh baginda Rasul. Kalau tanpa rintangan dapat pahala kecil. Makanya kita ini ikhlas yang pertama. Makanya saya katakan jangan karena melihat paras rupa yang cantik, tapi kalau misalnya istri kita tahu janda yang kita bantu itu memang kere, orangnya tidak cantik, tidak marah istri kita. Yang masalahnya sekarang ini yang diperhatiin janda-janda yang punya paras yang cantik, yang kalah istri kita sama paras janda itu. Makanya, tapi coba, bang, abang siapa yang abang bantu? Ada itu, yang janda yang ditinggal suami. Oh itu, oh tidak apa-apa bang, silakan. Karena istri kita tahu kita tidak punya hasrat dengan janda tersebut. Kenapa? Karena punya wajah paras yang tidak menarik. Tapi janda satu anak punya paras cantik, ditanya sama istri kita, bang, siapa yang bang bantu ini? Itu, bang, awas bang. Kenapa? Itu tadi. Oke, yang pertama kembali kepada pertanyaan tadi, memang kita harus ikhlas dan kita informasikan. Kita informasikan kepada istri kita. Inilah fungsi kita berkeluarga. Jangan hanya hal-hal tertentu saja yang susah-susah kita informasikan ke istri. Begitu dapat yang mudah-mudah, yang enak-enak, udah tidak mau diceritain sama istri. Fungsi keluarga juga harus saling terbuka. Kita informasikan, kayaknya di sana keluar, bukan istilahnya tetangga kita ataupun memang orang kampung kita. Bagaimana menurut adik? Kita bantuin. Coba adik yang bantu ini, duit kasih ke dia. Cara yang penting. Jangan kita segera sembunyi-sembunyi datang ke rumah dia, suruh sama istri kita, adik ini kau kasih untuk dia. Biar kita dapat pahala jihad. Subuh tadi saya dengar Ustaz Sulaiman kasih tahu melalui hadis, kita dapat pahala jihad. Udahlah kita tidak bisa pergi berjihad, tapi kan kita mau juga dapat pahala jihad. Istri juga dapat, istri kita dapat pahala karena secara bersama-sama, berkolaborasi. Kalau dilakukan dengan cara yang benar, saya rasa istri kita juga akan paham. Istri kita dia bisa melihat apa aktivitas kita setiap hari 24 jam. Dia tahu kemana aktivitas kita pergi,
dan dia tidak merasa curiga dengan kita, semua akan terbuka. Tapi yang masalahnya, kita sering sembunyi-sembunyi di depan istri kita. Ada hal-hal tertentu tak kita cerita ke istri kita. Begitu dia tahu, marahlah dia. Begitu istri kita tahu, pasti dia marah. Tapi kalau dari awal kita sudah terbuka, kita cerita, kita berdiskusi, kita bermusyawarah dengan istri kita, maka insya Allah tidak akan pernah ada kecurigaan. Karena Rasul juga bermusyawarah dengan Khadijah, bermusyawarah dengan istri untuk hal-hal tertentu. Masa hal-hal yang baik ini kita tidak bermusyawarah? Saya yakin kalau dimusyawarahkan, dikomunikasikan, maka tidak akan ada masalah. Saya yakin. Kenapa sekarang ataupun selama ini banyak masalah? Karena tidak dikomunikasikan dengan pasangannya masing-masing. Saya rasa sudah terjawab. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ataupun satu hadis lagi. Wa anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Jadi seburuk-buruk makanan itu makanan walimah, makanan kenduri pesta kawin. Ini kalau berdasarkan hadis ini. Jadi syarrut ta'am ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan, makanan yang disediakan ketika pesta perkawinan. Kenapa? Yumna'uha may ya'tiha, orang yang mau datang tidak diundang ataupun dilarang. Kemudian wa yud'a ilaiha may ya'baha, yang diundang yang tak mau datang atau yang tidak butuh, yang tidak begitu perlu. Makanya betul kan, orang-orang yang mengundang untuk menjadi tamu di dalam undangan pesta perkawinan kita, ya pastinya lah orang-orang yang kita kenal dengan kita. Masa orang yang tak kita kenal kita undang? Artinya ada skala prioritas. Ada skala prioritas. Orang-orang miskin yang kadang-kadang dia biarlah. Ada yang terlupakan. Makanya termasuk dalam kategori makanan yang tidak baik itu adalah makanan yang disiapkan ketika walimah. Karena ada orang-orang yang seharusnya kita undang, tidak kita undang. Ada orang-orang yang tidak begitu butuh dengan makanan, itu yang kita prioritaskan. Jadi intinya orang yang datang itu kadang-kadang memang orang kenyang. Orang yang tidak kita undang, orang lapar. Itu makna yang lebih mudah kita pahami. Sehingga menjadilah syarutah. Tetapi kalau kita undang semua, baik dia miskin maupun kaya, kita undang semua tanpa kita membeda-bedakan, itu mungkin ada pengecualian, ada takhsisnya. Tapi yang lazim, yang terjadi, yang seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan ketika diundang tadi, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasul. Rawahu Muslim. Hadis ini dirawikan oleh Imam Muslim. Artinya ketika yang punya hajat sudah benar-benar menyiapkan makanan tersebut dan dikhususkan kepada orang-orang tertentu, yang orang-orang tersebut juga tidak datang, itu dia punya risiko, punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Walam yujib da'wah, dia tidak penuhi undangan tersebut, orang itu dianggap bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul. Kenapa? Karena memang sudah dikhususkan orang-orang tertentu yang diundang, sehingga orang lain tidak boleh datang. Coba kalau orang yang diundang ini tidak datang, yang diundang ini tidak datang, siapa yang makan tadi? Pastinya yang sahibul hajah ini kan akan kecewa, akan merasa tidak enak, akan merasa dirugikan. Makanya ini termasuk juga di dalam hadis yang lain itu, hakul muslim alal muslim khamsah, ada 5 kewajiban sesama orang Islam. Termasuk salah satunya ijabatul da'wah, memenuhi undangan. Jadi tidak ada istilahnya kenapa kemarin kamu tidak datang? Kan saya sudah katakan insya Allah. Jadi tidak sempat saya datang.
Jadi insya Allah kita ini seakan-akan merasa ringan ketika kita ucap insya Allah. Besok datang ya ke walimah, ya insya Allah. Pas besoknya lagi kita tanya kenapa anda datang, kan saya udah bilang insya Allah. Ada yang salah menafsirkan makna insya Allah. Artinya kalau kita tanpa uzur syar'i, tanpa halangan, perlu diusahakan untuk datang. Namun kalau lupa, itu masalah lain. Kalau lupa, itu masalah lain. Salat saja kalau kita lupa, dimaafkan. Puasa saja kalau kita lupa, tiba-tiba makan, tiba-tiba minum, itu dimaafkan. Tapi jangan pura-pura lupa. Kalau ditanya kemana kemarin kamu tidak datang, nyoba dah pegang dua. Sudah dikondisikan lupa saya, padahal tak lupa, ingat dia. Pura-pura lupa. Jangan pura-pura lupa. Jangan kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak dahulu. Ini adalah kewajiban kita. Kalau sekiranya berkesempatan untuk hadir, kita hadir. Wa fi riwayatin fi sahihaini, lanjutan hadis tadi, an Abi Hurairah min qaulihi bi'sat ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutraku al-fuqara. Di dalam riwayat yang lain secara tegas juga disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bersumber dari Abi Hurairah bahwa seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Kenapa? Yud'a ilaiha al-aghniya, karena diundang orang kaya, wa yutraku al-fuqara, dan ditinggalkan orang fakir. Tapi kalau kita undang semua, itu tidak termasuk dalam kategori tersebut. Saya yakin kalau ibu mungkin bulan kemarin atau minggu kemarin, itu semua diundang. Maksud saya juga diundang. Ibu mungkin kan? Semua diundang. Saya diundang, semua diundang. Alhamdulillah, itu tak termasuk, karena semua diundang. Dan yang mau datang pun silakan. Kan tidak ada security di depan, ada orang datang, kamu ada diundang tak? Kan tidak ada periksa kan? Tidak ada. Siapa yang mau datang silakan. Ini kenduri siapa? Kenduri ini mungkin kita datang aja semua. Saya rasa kalau misalnya datang karena menganggap siapa, ini mungkin kita yang buat acara, ya udah kita datang aja. Yang penting ini mungkin harus ikhlas. Misalnya ada yang datang tiba-tiba lupa kita undang, kita ikhlaskan saja. Karena kalau kita tidak ikhlaskan bermasalah pula dia makan makanan yang tidak diundang yang tanpa izin, itu kita bermasalah. Baik, karena waktu, semoga apa yang kita jelaskan tadi dapat kita pahami dan semoga bermanfaat, dan semoga kita ke depan akan menjadi lebih baik. Jadi tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang janda di pemukiman kita ini, dan semua dapat kita perhatikan seperti yang telah kita sampaikan tadi, sehingga Allah akan memperhatikan kita dengan kasih sayangnya dan dengan rahmatnya, dan semoga semua kita insyaAllah masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.